Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan. Mr. Joko Widodo. Peraih medali emas, olahraga dayung, SEA Games, Myanmar. PON ke-20 yang digelar di Papua dinilai bukan PON biasa. Selain ajang kompetisi olahraga level nasional, PON kali ini juga mengusung semangat persatuan, persaudaraan, kesetaraan, keadilan, dan sekaligus menunjukkan kemajuan Papua. Lantas apa sebenarnya pesan politik yang ingin disampaikan pemerintah dalam gelaran PON ke-20 di Bumi Cendrawasih ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Pak Emrus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Marvin. Selamat pagi, pemirsa Metro TV dimanapun berada. Iya, Pak Emrus. Di tengah panasnya isu keamanan di Papua, gelaran PON tetap digelar. Apakah ini menunjukkan langkah komunikasi politik Presiden bahwa kondisi di Papua ini masih terkendali? Baik, saya pikir saya kurang sependapat kalau dikatakan kondisi memanas gitu ya. Apa yang terjadi di Papua saya pikir suatu tindakan-tindakan oleh segelintir orang saja. Tidak merupakan suatu gejolak yang memanas. Tapi namun pun demikian, saya pikir apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden di dalam openingnya tadi dengan dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua merupakan suatu panggung kebersamaan, panggung keadilan, panggung persatuan, panggung daripada kesetaraan. Saya kira itu sangat tepat sekali. Karena kenapa? Sebagai Pekan olahraga kan mencerminkan ke sana. Di sana ada keadilan, artinya bagaimana ketika juri mengambil keputusan atas dasar keadilan yang terjadi di sana, tidak boleh berat sebelah. Oleh karena itu, saya pikir sangat luar biasa. Kita tetap menyelenggarakan PON 20 ini di Papua. Menurut catatan saya, ini adalah baru pertama kali kita lakukan. Kenapa tidak? Tahun depan misalnya di Papua Barat lagi kita lakukan. Sehingga kebersamaan kita itu tercermin daripada pelaksanaan PON karena peserta PON itu datang dari seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Baik, kalau menurut Pak Emrus sendiri dengan mendengarkan pidato dari Presiden yang tentunya merangkul semua orang dan terus kalau kita perhatikan dari paragraf-paragrafnya, ia terus mengatakan bahwa saya mendukung Papua, saya mendukung di sini dan juga memberikan kesan bahwa saya hadir untuk Papua. Sebenarnya dengan kondisi saat ini, kalau kita katakanlah tidak melihat bahwa PON dilakukan di Papua, tapi kita melihat kondisi Papua saat ini yang memang underdeveloped ataupun dalam proses pembangunan, apakah diperlukan sebenarnya dengan kekuatan pidato seperti yang disampaikan Presiden? Saya pikir Bapak Presiden telah menunjukkan karyanya ketika dia menjadi presiden kita di awal periode pertama, dan saya sudah berkali-kali ke Papua awal tahun ini saya juga ke Papua. Saya sudah menyaksikan semua pembangunan tersebut. Coba kita lihat pembangunan infrastruktur. Saya sudah menjelajah di beberapa lokasi di Papua, memang sangat bagus sekali dan jalan itu dibangun dengan standar yang sangat luar biasa. Sekalipun itu bukan tol, tetapi kualitasnya dalam seperti jalan tol gitu ya, sangat bagus. Kemudian bukankah kita lihat Papua telah dibangun dengan kebijakan Pak Joko Widodo, yaitu satu harga BBM misalnya, harga semen misalnya, dan sembako. Jadi saya kira pembangunan Papua di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah ditunjukkan mulai dari awal periode pertama pemerintahan beliau. Nah, kita melihat bahwa ketika dia jadi presiden sudah berkali-kali. Saya kira ini presiden kita yang kunjungannya tertinggi untuk ke Papua dan direalisasikan dengan segala pembangunan yang dilakukan. Salah satu misalnya di opening yang kita lihat tadi atau di berita tadi, ada youth kreatif. Jadi bagaimana nanti dengan demikian para generasi-generasi muda di Papua, siapapun yang ada di sana, warga negara Republik Indonesia, bisa meningkatkan kreativitasnya oleh para pemuda-pemuda kita yang ada di Papua dengan berbasis kepada kearifan lokal yang ada di sana.
saya kira suatu saat nanti itu akan bisa menghasilkan karya-karya yang bisa ekspor ke luar negeri. Dan saya melihat Papua adalah suatu daerah yang sangat luar biasa, yang sangat kaya raya, yang bagian daripada Indonesia yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh Bapak Presiden, kita melakukan PON ini adalah untuk Indonesia, untuk kita bersama, untuk masyarakat Papua. Saya kira sangat luar biasa. Demikian. Baik, saya melihat juga komentar dari netizen ataupun juga pemirsa ketika pembukaan opening dari PON Papua ini, Pak Emrus. Mereka mengatakan bahwa keren Papua, tapi ada juga banyak yang mengatakan, kok gitu Pak, daerah lain juga dong Pak, kami juga dong Pak, kami yang ada di Sumatera Utara, kami yang di Sumatera Barat, kami yang di Kalimantan Timur, kami membutuhkan bantuan juga. Bisakah memunculkan adanya kecemburuan dari daerah-daerah lain untuk memerlukan adanya atensi lebih seperti katakanlah sebagai ajang dari PON ini? Baik, saya kira kecemburuan kita tidak boleh terjadi di Republik ini. Kenapa saya mengatakan itu? Negara kita kan negara kesatuan, Republik Indonesia. Setiap titik adalah milik kita bersama. Nah, sekarang Bapak Presiden mencoba membangun, bukan mencabut, sudah melakukan pembangunan di Papua. Saya kira sangat luar biasa. Bukankah itu adalah bagian dari Indonesia? Justru kita harus bersyukur dari pembangunan yang dilakukan di Papua yang sangat luar biasa. Karena dengan pembangunan di Papua juga membangun kita semua, daerah-daerah lain. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa kecemburuan yang sifatnya katakanlah negatif saya kira tidak beralasan. Tapi kecemburuan yang sifatnya positif, ingin daerah mereka lebih maju atau lebih meningkat lagi, saya kira tidak ada masalah itu. Jadi suatu perasaan yang ingin bahwa kami juga ingin membangun, saya kira suatu hal yang luar biasa. Tetapi saya berpendapat bahwa Papua yang sudah dibangun itu, yang sudah kita lihat pembangunan sangat real, itu adalah juga membangun daerah-daerah lain di Indonesia. Kenapa? Papua bagian tak terpisahkan dari Indonesia karena kita negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Demikian. Baik, kalau kita tarik lagi ke arah yang lebih luas, Pak Emrus, ada kesempatan di dunia internasional. Kita katakanlah seperti sidang umum PBB, seperti di General Assembly yang terus setiap tahunnya, hampir setiap tahun, ada tudingan-tudingan yang disampaikan kepada Indonesia terkait dengan isu HAM yang kemudian ditujukan dari Vanuatu, yang akhirnya kita counter terus oleh rekan-rekan diplomat kita yang ada di sana. Tetapi kemudian dikatakan bahwa semua yang menjadi sorotan adalah Papua. Terbuktikah kemudian dengan adanya perhatian khusus seperti saat ini, dengan adanya atensi khusus dari Presiden terhadap Papua, bahwa tudingan dari negara lain tersebut tidak benar? Baik, saya berpendapat bahwa yang menuding itu kan hanya negara tertentu saja, atau bahkan kalau mohon maaf itu kan negara kecil saja. Tetapi apakah dunia internasional mau mengatakan seperti itu? Saya kira tidak. Kemudian yang terjadi di Papua itu kan suatu katakanlah tindakan-tindakan yang sekelompok kecil saja yang melakukan tersebut, yang bisa memakan korban manusia, dan korban itu ada di dua pihak gitu ya. Jadi oleh karena itu saya mengatakan bahwa Indonesia, saya pikir negara yang menghargai HAM, terutama di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Saya kira Menteri Yasona, yaitu Menteri Hukum dan HAM, sangat konsen tentang tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Nah, kalaupun ada misalnya segelintir orang di internasional, sekelompok orang misalnya seperti itu, saya kira tidak terbukti pandangan-pandangan mereka itu hanya sekedar punya kepentingan politik tertentu untuk membentuk opini internasional. Tetapi Kementerian Luar Negeri kita dengan para diplomat kita, saya kira mereka bekerja keras menyampaikan, bahkan perdebatan salah satu diplomat kita yang masih muda, yang viral di sosial media, melakukan suatu penjelasan bahwa Indonesia adalah negara yang memang menghargai dan menghormati dan menjaga hak asasi manusia tersebut. Satu contoh misalnya sederhana, bahwa apakah kita bebas melakukan perjalanan di seluruh Indonesia? Tidak ada itu gangguan, tetapi ada segelintir orang, sekelompok orang karena kepentingan politik tertentu untuk membentuk semacam image internasional bahwa di Indonesia ada pelanggaran HAM. Saya kira dia punya kepentingan politik. Secara nasional saya pikir kita sangat menjaga hak asasi tersebut. Demikian. Baik, kemudian dengan ada atensi yang diberikan oleh Presiden tentunya kepada Papua saat ini dan juga event berlangsung seperti ini, kita berharap bahwa ini juga tetap sustain, dalam artian setelah event besar ini akan terus dijaga, baik itu perkembangan dari exposure-nya juga, fasilitas yang ada saat ini dan juga pembangunan lainnya.
Bagaimana seharusnya kemudian atensi yang diberikan Presiden untuk bisa menjelaskan kepada warga yang ada di Papua bahwa pembangunan tidak berhenti sampai di momentum PON ini saja. Namun setelah selesai momentum PON ini masih akan terus dilanjutkan. Baik, saya terus terang saya harus jujur mengatakan pembangunan di Papua tidak sekedar hanya pada momentum PON ini. Sebelum PON kita selenggarakan yang sedang berlangsung sekarang, pembangunan sudah luar biasa. Oleh karena itu, secara prediktif di masa pemimpinan Pak Joko Widodo yang mungkin masih hanya sisa masa jabatannya sekitar 3 tahun lagi, itu pasti sustainable, berkelanjutan dilakukan itu semua. Karena memang bahwa kita melihat bahwa pembangunan itu memang sudah dilakukan sebelum pelaksanaan PON dan pasti selanjutnya. Justru yang menjadi pertanyaan kritis saya adalah ketika nanti pengganti Bapak Presiden periode yang akan datang 2024, kita mengharapkan siapapun presiden nanti yang terpilih bahwa pembangunan di Papua mutlak harus dilanjutkan sebagaimana yang telah dirintis oleh Bapak Presiden dan sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini harus sustainable di semua aspek kehidupan sehingga suatu saat nanti Papua adalah bagian dari negara Republik Indonesia pembangunan yang sangat luar biasa. Kita melihat potensi pariwisata di sana sangat luar biasa, Raja Ampat misalnya, potensi tambang sangat luar biasa, kemudian potensi katakanlah laut, perikanan. Jadi oleh karena itu bahwa pembangunan di Papua sangat tepat sehingga bisa nanti kita meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang ada di Papua, yang menurut saya di Papua itu sudah multikultur, multisuku ada di sana. Jadi itu adalah cermin dari kebinekaan kita. Baik, terima kasih Bang Heru Siumbing, terima kasih. Pakar Komunikasi Politik sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time.